Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia. Melainkan akan berhasil melakukan apa saja yang Bapa kehendaki. Ayo bilang ke sebelah kiri, siang ini saya akan dapat firman. Sekarang bilang ke sebelah kanan, siang ini saya akan hidup. Tapga ada tema film, ada tema game yang laris sampai hari ini. Yaitu apa? Zombie. Pak Bu, saya mau tanya, zombie hidup atau enggak? Bingung ya? Ciri makhluk hidup dia bergerak. Zombie bergerak enggak? Tapi hidup enggak? Yuk mari para umat Tuhan, para pelayan Tuhan termasuk saya. Ke gereja jangan jadi zombie. Katakan amin. Katakan zombie gak bisa senyum loh. Ayo lihat kanan kiri. Katakan amin. Ya. Yuk multimedia boleh slide yang pertama. Desember identik dengan Natal. Berkat Tuhan Yesus bagi setiap kita adalah setelah Natal ada tahun baru. Ya, so Natal identik dengan apa? Kado. Betul ya? Setuju nggak? Natal identik banyak hiasan, dekoran, mall demi mall, pernak-pernik. Wah bagus banget deh ya. Cocok buat foto dan sebagainya, buat kenang-kenangan. Ya, dekor rumah. Istri saya dari pacaran Pak Bu. Kita tahun ini 24 tahun menikah. Nanti tahun depan baru jigo gitu ya. Baru 25. Dari pacaran udah bilang nanti kalau kita udah nikah kita ada pohon Natal ya. Ya pertama kali nikah 2 tahun ngontrak gak ada pohon Natal. 10 tahun di rumah mertua lebih lagi gak ada pohon Natal. Sampai sekarang istri saya ingat mau beli pohon Natal mahal say nanti deh ya ntar. Oh iya ntar belinya Januari ya terus pasangnya Desember lagi. So balik-balik Natal identik dengan celebration. Natal identik dengan kado. Tapi pertanyaannya jangan sampai kita kehilangan Tuhan karena kecewa gak dapat kado. Sebentar. Izinkan saya nyampein nubuatan. Tuhan sudah siapin kado yang terbaik. Mungkin ada yang butuh kado kesembuhan, ada yang butuh kado jalan keluar, ada yang butuh kado dapat beasiswa, ada yang butuh kado dapat auto yang udah capek naik angkot gitu ya. Ada yang dapat kado rumah tinggal sendiri. Kenapa capek pindah-pindah kontrakan? Yang mau katakan amin. Tapi pertanyaannya, kalau nggak dapat, masihkah kita mau tetap beribadah? Kalau nggak dapat, saya ingat banget ada dalam saat teduh saya, Tuhan nanya begini, Angga, kalau tahun depan keadaannya tidak berubah, maukah engkau tetap melayani Tuhan? Ya hamba Tuhan ya, jawabnya apa? Siap Tuhan. Tapi dalam hati, pertanyaan yang sama. Kita butuh mujizat, kita butuh berkat, kita butuh jalan keluar, kita butuh terobosan. Tapi balik lagi, kalau keadaan tahun depan tidak berubah, kalau biarlah selama-lamanya kita tetap melayani Tuhan. Selidiki aku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Saya ingat waktu youth pertama kali saya terima Tuhan Yesus, saya takut, saya nggak berani nyanyi satu lagu Pak Bu. Lebih dari segala. Oh kalau ini saya nyanyi, saya masih nyanyi. Ku ingin Kau Tuhan. Nah yang berikutnya ini saya nggak berani sebut Pak Bu. Yuk. Mas perak dan perak. Nah pas ini saya diem. saya biarkan WL yang nyanyi. Saya nggak berani. Kenapa? Karena saya takut begini, begitu saya nyanyi gini, Mas perak dan permata tiada. Pas saya nyanyi begitu ada malaikat paduan suara, bohong.
Ibadah pertama tadi saya bilang, ayat-ayat yang kita harus sering dengar. Di mana hartamu berada? So pertanyaannya, benar nggak hati kita ada di Tuhan? Benar nggak? Atau ternyata kita lebih seneng ngumpulin dan kita nggak mau kehilangan? Benar, tidak ada satupun yang siap untuk kehilangan. Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan investasi. Gak ada yang mau, gak ada satupun yang siap. Tapi tahukah bahwa dalam perjalanan iman, at the end ada satu perjalanan yang cuman akan kita jalani berdua bersama Tuhan. So, saya ingat kalau gembala sidang bilang begini, pemberian itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. So kenapa? Dengar, nggak mungkin kita mengasihi tanpa memberi. Setuju? Setuju? Sekali lagi, tidak mungkin kita mengasihi kalau kita sayang sama orang tua kita ngapain? Kita datang bawa martabak, bawa kue tiaw. Nggak mungkin ke rumah mertua dengan tangan hampa. Kalau tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Tetapi bisa loh kita memberi tanpa kasih. Kalau memberi tanpa kasih itu namanya tips. Pak Bu, ngasih tips nggak perlu kasih. Ya udah sekedarnya aja. So balik hari ini, kenapa kita seneng kado? Next, multimedia. Kenapa kita seneng kado? Karena kado itu bersifat gratis. Lah, kalau bayar bukan kado. Kalau bayar namanya beli. Kenapa kita senang dapat kado? Kenapa kita senang dapat hadiah? Karena gratis. Tapi tahukah Pak Bu, hal gratis yang kita terima itu ada yang bayar. Sebentar. Anak-anak sekolah gratis. Yang bayar siapa? Yang bayar papa mama. Betul ya? Yuk tangkap ini baik-baik. Next, multimedia. Satu hal yang hari ini saya mau kasih tahu, enggak ada yang gratis. Salah satu mentor saya, dia bilang gini, Angga, there is not such as a free money. Enggak ada yang gratis. Enggak ada uang gampang, enggak ada. Betul kita enggak bayar sekolah, yang bayar papa mama. So oke, berkat anak Tuhan nih ya. Desember setelah Natal ada apa? Tahun baru, sesudah tahun baru Imlek. Next gambar berikutnya. Oh, anak-anak remaja, anak-anak muda paling semangat kalau apa? Imlek. Dapat apa? Angpau. Dapat kan? Tapi tahukah bahwa angpau itu juga gak gratis? Halo? Berani? Ini kalau saya dulu waktu masih di JC ya, saya ngomong sama anak JC. Berani gak? Kamu lebih sayang angpau atau mama papamu? Ya terpaksa dong, pendeta nanya kan? Ya papa mama. Oke, kalau benar kamu sayang sama papa mama, begitu kamu dapat angpau, semua kumpulin, lalu tanya sama papa mama, mama, papa keluarin berapa? Potong, berani gak? Oh, gak ada amin kan? Yang amin orang tuanya. Anak-anaknya, kok hitung-hitungan kali. Tangkap ini baik-baik. Tapga, center, gak ada yang gratis. Yuk bilang kanan kiri, gak ada yang gratis. Gak ada yang gratis. Dan sesuatu yang, keselamatan kita juga gak gratis. Pak Bu, keselamatan kita gak gratis. Saya senang kalau ada yang masih ingat film Saving Private Ryan. Di akhir cuplikan itu, si Ryan cuma nanya sama istrinya, apakah aku hidup sudah benar? Kenapa? Karena banyak tentara yang mati untuk nyelamatin dia. Pak Bu, kalau kita ngerti ada yang bayar hidup kita. Saya ingat belum lama Pak Bu, di mobil saya nanya istri saya. Saya tanya istri saya, San, kalau Tuhan datang, saya masuk sorga enggak ya? Saya tanya istri saya nggak nanya tempat pelayanan. Oh, kalau saya tanya ke tempat pelayanan, menurut kamu saya masuk sorga enggak? Pasti jawabnya masuk sorga lah. Oh, pengkhotbah. Iya, kenapa? Karena mereka ketemu saya seminggu yang ketemu saya tiap hari, yang tahu saya di kamar mau tidur, mau bangun tidur siapa? Saya tanya sama istri saya, San, kalau Tuhan datang, saya masuk sorga enggak? Oh, jawabannya gini, kayaknya masuk enggak? Ada kayaknya loh, berarti ada apa? Ada catatan.
Nggak ada yang gratis. Next, multimedia. Sebentar lagi kita masuk 2025. Katakan amin. Siapa yang semangat untuk 2025? Anak Tuhan ya harus semangat. Apalagi pengerja, yes. Kalau enggak ntar dipanggil sama koordinator. Tapi nggak usah angkat tangan. Tahukah nggak semua siap untuk Natal ini? Nggak semua bersuka cita. Kenapa? Ada yang kehilangan, ada yang kekurangan. Nggak semua holiday, enak jalan-jalan. Tapi saya nggak pernah bisa bawa jalan-jalan pasangan saya nggak pernah bisa bawa jalan-jalan anak-anak saya. Mungkin ada yang ngerasain anak-anak tiap liburan, wah masuk sekolah, semua cerita, jalan-jalan ke sini. Anak kita nggak jalan-jalan loh. Yes, nggak semua siap. Kenapa? Karena keadaan kita semua nggak sama. Ada yang bisa kesaksian, ada yang cuma bisa nangis. Tapi ada satu persamaan. Tahun depan kita tambah apa? Tambah apa? Bukan tambah tua. Tambah dewa. Tambah dewa. Bukan tua, bukan. Beda 2024 dan 2000 tambah tua, bukan tua, dewa. Sebentar, saya mau tanya, di sini ada yang umur 90? 90? Opung tua ada 90? Ama, Akong ada? Enggak ada. Oke, colek kanan kiri, bilang masih muda. Loh, bener loh. Abraham gendong anak, bukan cucu, bukan cicit. Umur berapa? Cepek. Musa belah laut umur berapa? 80. Yuk bilang sekali lagi kanan kiri, masih muda. Kadang gini ya, udah tua lah, udahlah waktunya regenerasi lah. Udah enggak, masih mu. Nanti pulang ngomong sama oma opa, masih mu. Amin. Amin. Ku percaya kau Tuhan yang. Yuk deklarasi katakan. 2024 bangkit dan jadi teranglah. Percaya kau Tuhan yang tak pernah. Ada satu lagu yang lebih luar biasa. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sadar anak-anakmu pasti kuliah, pekerjaan yang terbaik. Oh Rabasyana, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku lihat saya, betapa sering kita sepakat dengan kata medis. Betapa sering kita sepakat dengan kata pakar. Saya nggak bilang pakar itu salah, betul. Tapi Tuhan mau kita, imanku bersepakat, percaya kuasanya, baru ku terima sekarang kemenangan dari. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Bapa kita yang di sorga. Oh Rabasyana karabalabala. Hidup bukan karena kuat dan gagah. Kita hidup bukan karena warisan. Katakan amin. Firman Tuhan, ayat favorit saya, apa yang lemah, apa yang bodoh, apa yang tidak berarti. So ayo tahun depan lebih dewasa. Berarti lebih dewasa begini, yang gak pernah baca Alkitab, ayo mulai baca Alkitab. Yang gak pernah saat teduh, gak cukup cuman ibadah, dengar firman, dengar YouTube berkali-kali, gak cukup Pak Bu. Dengar yang gak pernah ke menara doa, yang gak pernah doa puasa, ayo 2025 lebih dewasa. Gak cukup cuman ibadah doang. Ayo kalau sudah dipanggil untuk melayani, ayo 2025 kita lebih dewasa. Katakan amin. Dan salah satu tanda dewasa adalah balik lagi. Kita harus ngerti, gak ada yang gratis. Gak ada yang gratis. Ingat orang tuamu, ingat yang pernah bayarin sekolahmu, ingat yang pernah tinggal, izinkan kita tinggal. Jangan lupain, itu Natal nih. Bersyukur sama orang-orang yang pernah bantu kita. Ya next multimedia.
So, yuk, apa yang kamu tabur? Apa yang kamu tabur? Saya diberkati banget kemarin. Saya, ya walaupun saya di Bogor, saya ikut khotbah dari Om Hani. Wow. Dengar, apa yang kamu tabur di akhir tahun ini untuk tahun depan? Tabur, tuai. Tabur, tuai. Pertanyaannya, mau nuai yang baik, mau nuai yang luar biasa, atau yang biasa? Katakan amin. Katakan amin. Tapi pertanyaan saya begini, mau cepat atau lama? Mau cepat atau lama? Ada yang cepat Pak Bu? Next multimedia, semua pasti pernah praktek ini. Ada yang waktu TK, ada yang waktu SD. Pernah? Yang pernah lambaikan tangan. Pakai apa? Kacang hijau. Pakai tisu, pakai kain, betul ya? Semprot, basah, taruh semalam, besok tumbuh. Jadi loh. Berapa banyak yang kita pengen doa, langsung instan. Begitu puasa, begitu baca Alkitab, keluarga yang hilang langsung balik. Kita pengen yang instan. Tapi Pak Bu, pertanyaan saya begini, toge. Cepat atau lama? Cepat. Harganya berapa? Harga satu batang toge berapa? Enggak ada ya, serauk. Katakan serauk. 2.000 serauk. Ya paling kalau mau setengah kilo. So toge harganya murah mahal. Kamu mau nabur yang mana? Apa yang kamu tabur, kamu tuai. So dari mimbar ini saya juga ingetin, apa yang kita tabur di rumah. Apa yang kita tabur dengan keluarga, apa yang kita tabur dengan keluarga rohani kita. Om Hani punya visi sampai kota. Saya ingat banget, mungkin udah agak lama ya. Waktu kita bikin pertemuan anak-anak muda, leader anak muda, saya minta. Kenapa? Karena saya ngelihat ada satu gembala dari gereja ini yang punya visi untuk ngeberkatin kota. Dalam hati kadang gini, ngeberkatin kota, token listrik aja masih bunyi. Ngeberkatin kota, aduh kita masih ngontrak. Ngeberkatin kota, kita aja masih susah. Berapa banyak di antara kita kadang kita begini, Tuhan ntar kalau udah diberkati baru kita nabur. Tapi tahukah bahwa kekristenan gak begitu? Banyak orang di luar pengikut Kristus, mereka memberi dari kelimpahan. Tapi justru saya mau kasih tahu, yang memberi dari kekurangan itulah pengikut Kristus. Kenapa kita harus memberi? Tanda kita tidak terikat. Saya senang banget istilah itu. Semakin kita nggak bisa memberi, berarti kita terikat dengan itu. Lah kan katanya kita terikat sama Tuhan. Enggak tuh. Kenapa kita harus memberi? Untuk membuktikan kita cuma terikat sama Tuhan. Amin. Termasuk, Rabasya, pengampunan. Ketika engkau gak mau mengampuni, engkau terikat dengan dirimu sendiri. Aku yang disakitin, aku yang dirugiin. Warisan aku, harta aku, tunjangan aku. Gak dibayar loh. Kita harus terikat dengan Tuhan. Oke. Harga toge semua tahu. Klik gambar berikutnya, orang Sumatera pasti tahu. Mau yang mana, toge atau ini? Bedanya apa? Toge kapanpun kita mau bisa. Tapi kalau ini, nggak bisa, ada musimnya. Harganya? Nah, makanya kita nggak makan tiap hari. Amin. Saya ingat ada teman dia mau usaha. Sekarang lagi ramai Pak Bu. Usaha apa lagi? Bikin kebun duren. Perkebunan duren. Tapi dia bilang gini, syaratnya satu enggak? Jangan pernah ingat bahwa kamu punya pohon duren. Artinya apa? Kalau kamu harapkan enggak berbuah. Justru waktu kamu lupa kamu punya pohon duren, tiba-tiba itu panen. Wow. So hari ini lihat saya baik-baik. Tabga 2, jangan kecewa untuk doamu yang belum dijawab. Kenapa? Levelnya duren, bukan toge. Katakan amin. Kalau pertolongan yang kau harapkan belum dapat, nggak usah kecewa. Berkat duren. Katakan amin.
imanku Oh rabasyada karabalaba. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nabur yang jelek itu biasanya numbuhnya cepat. Tuh kena orang di luar gereja bilang itu karmanya kena tuh. Iya, nabur yang jelek nuainya cepat. Nabur yang baik, lupakan kamu pernah nabur. Katakan amin. Saya udah baik-baik sama mertua lu, tetap saya menantu paling gak sopan, menantu. Nangkep maksud saya? Berapa banyak anak-anak saya tahu, saya mewakili sedikit suara generasi anak-anak di Jakarta ya. Pak Bu, Papa Mama, Oma Opa, Opung, tolong perhatikan ini. Anak-anak muda di Jakarta sering ngomong sama saya, Kak, nanti kalau saya kerja, saya punya uang, saya jauh dari rumah. Saya ngekos aja Kak, kenapa? Di rumah panas. Di rumah anak saya itu anak paling goblok, anak paling bodoh, anak paling sial, anak tidak berguna. Yang bagus mah kakak, yang bagus adik. Kalau dia anak tunggal, yang bagus anak tetangga. Saya mah anak gak berguna. Sebab itu mimpinya ke sana. Hati-hati dengan apa yang kita tabur. Hati-hati dengan perkataan kita. Sekali lagi tahun 2025, beberapa hari lagi. Biar kita tambah dewasa. Katakan amin. Udah jangan berantem, capek. Amin. Amin. Lanjut yuk, Natal. Next. Siapa yang setuju ini Natal? Ada suasana hangat. Ada celebration. Betul ya? Tapi tahukah Pak Bu, sesungguhnya Natal bukan seperti ini Pak Bu. Kehangatan, saya ngerenungin. Saya lagi siapin buat tahun depan sih. A lonely journey. Tahukah ada perjalanan yang sepi banget. A lonely calling. Ada panggilan Tuhan yang kadang pasangan kita juga gak ngerti. Keluarga kita gak ngerti. Lonely. Get some money. Ketika murid yang Tuhan sayangin, ngapain? Tidur. Loh kok tidur ya? Ini orang-orang yang pasti belain kita, orang-orang yang kok kayaknya dia udah tahu loh keadaan kita lagi terpuruk, tapi kok diem ya? Yes, a lonely calling, a lonely journey, a lonely stable Pak Bu, setuju nggak? Natal itu peristiwa kelahiran, semua pengen ada dalam bagian kelahiran. Kalau teman kita sedang melahirkan, kita akan datang, kita akan bawa kado, kita akan meriahkan, kita bikin tulisan. Nangkep maksud saya? Anak rohani kita, semua pengen hadir di dalam sebuah proses kelahiran. Tapi tabga 2, betapa coba cek kemana kerabatnya Yusuf, kemana kerabatnya Maria. Apakah mereka berbuat dosa? Enggak. Mereka harus pergi ke kota yang mereka nggak kenal karena nggak ada celebration, nggak ada perayaan. Berapa sering dalam hidup ini kita pengen ada mujizat, ada terobosan. Tapi ada satu perjalanan yang begitu sepi. A lonely stable, kandang yang sepi. Yang datang siapa? Yang datang orang-orang yang gak kenal. Terus kok bisa ya? Kok bisa? Iya sih saya tahu proses melahirkan itu mengerikan ya. Waktu istri saya anak pertama mau lahir Pak Bu, saya lagi pelayanan. Kita belum punya kendaraan. Saya lagi pelayanan, lalu istri saya karena udah mulai ada bukaan satu, mulai keluar bercak, dia naik taksi. Begitu naik taksi, taksinya tahu dia mau melahirkan, disuruh turun Pak Bu. Tega ya, tapi normal, kotor. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, masa sih kita gak punya perikemanusiaan? Tapi apa yang terjadi dengan pasangan muda? Maria dan Yusuf, penolakan demi penolakan. Gak usah angkat tangan di sini, engkau yang ngalamin penolakan. Tahukah Musa bebasin bangsanya lu. Musa itu udah enak-enak loh. Dia tinggalin Mesir, dapat istri, punya anak, dia udah siap mati di padang gurun. Udah jadi konglomerat, pengusaha, kambing domba. Lalu Tuhan bilang, let my people go, balik ke Mesir. Lalu yang nolak dia siapa? Firaun nolak, yang nolak dia bangsa dia juga. Terkadang ada hal yang
Tuhan saya udah lakukan, lo kok begini ya? Next, Natal gak seperti yang kita bayangkan. Multimedia, gambar berikutnya. Terdengar ratapan. Kitab Matius, terdengar ratapan. Kenapa? Karena sesungguhnya Natal adalah pembantaian. Ada seorang raja lalim, Herodes. So hati-hati dengan sikap bersaing. Yuk hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Jangan bersaing. Kalau bersaing kita akan putuskan regenerasi. Kita nggak akan mengharapkan muncul adik-adik rohani. Raja yang lalim ini memerintahkan semua bayi orang Ibrani 2 tahun ke bawah penggal kepalanya. Pak Bu kebayang Natal nggak seperti yang kita bayangkan. Natal adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kebayang bayi gimana suruh bayi diem, gimana umpetin bayi. So peristiwa waktu Yesus lahir, klik gambar berikutnya sama seperti ketika Musa lahir. Seorang Firaun yang takut disaingi. Hati-hati, jangan bersaing dengan keluargamu. Jangan bersaing dengan keluarga rohanimu. Jangan. Ayo 2025 di depan mata. Kita harus lebih dewasa. Justru kita harus bangga kalau kita bisa melahirkan adik sahabat rohani yang lebih bagus, lebih diberkati dari kita. Jangan bersaing. Firaun memerintahkan semua anak keturunan Ibrani 2 tahun ke bawah ambil lempar ke sungai Nil. So apa persamaan waktu bayi Yesus lahir dengan bayi Musa lahir? Lihat saya baik-baik. Mesias harus mati. Mesias harus mati. Mesias tidak boleh hidup. Hari ini semua yang ada di sini saya mau tanya, siapa di sini anak Tuhan Yesus? Anak Tuhan Yesus angkat tangannya. Tinggi. Anak tetangga jangan angkat tangan. Anak Tuhan Yesus. Lihat saya baik-baik. Tahukah bahwa DNA Tuhan Yesus ada padamu? Engkau juru selamat yang Tuhan pakai bagi keluarga, bagi marga, bagi kota ini, bagi bangsa-bangsa. Tetapi ingat, Mesias harus mati. Setan dan dunia selalu bekerja sama supaya engkau tidak beribadah lagi, supaya engkau kecewa. Betul, Rabasyan, sedikit-sedikit untuk generasi muda, generasi anak-anak. Kita nggak lagi menyaksikan pembantaian saat ini. Tapi kita lihat anak-anak udah nggak bahasa roh. Anak-anak terikat game, terikat pornografi. Dari retret ke retret saya lihat, nggak ada yang bahasa roh lagi. Mana ke inti Tapga kita punya PR. Dengar, anak-anakmu bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. Anak-anakmu bukan tanggung jawab kakak-kakak GC. Papa mama ambil kembali posisimu. Oh Rabasyanda karabalaba. Generasi ini mau diputus. Siapa pengkhotbah muda berikutnya? Siapa yang nanti akan mulai pelayanan sekolah-sekolah? Siapa yang akan mulai penginjilan? Di zaman saya ketika ada satu teman yang dari Silum. Tiba-tiba dia dibaptis terima Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Diusir dari rumahnya. Kita berlima ganti-gantian. Hari Senin kamu di rumah ini. Terus kita patungan untuk, luar biasa. Tapi yang berikut ini generasi yang gak pernah ngobrol. Diam dengan gadget. Jangan sampai putus anak-anak remaja. Anak-anak muda, yuk tahun depan gabung di pelayanan. Gak cukup cuman ibadah, apalagi cuman ibadah hari Minggu. Ayo lebih dewasa. Apa tanda dewasa? Enggak ada yang gratis. So ayo ngucap syukur pelayanan itu. Saya senang banget semalam bersama Bang Jimmy. Bang Jimmy itu dulu pelayanan sama-sama saya di GC, dia di Puri, Jakarta. Dia bilang gini, saya itu nebus. Pelayanan ini untuk nebus masa lalu, nebus dosa-dosa masa muda saya. Wow, yes. Katakan amin. Padahal Tuhan gak minta sih, Tuhan mah udah lupa. Tapi kita ya tahu diri lah. Sahabat-sahabat, lihat saya. Setan ingin membunuh Anda. Setan ingin merusak pernikahan Anda. Lewat bisnis, lewat usaha, lewat sakit hati, lewat kepahitan. Ada malam-malam kamu gak bisa tidur. Ada malam-malam yang begitu takut. Mesias harus mati. Itu makna Natal yang sebenarnya. So, bertahan. Katakan amin. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati tetap setia. Ku berjuang
dapati aku tetap setia. Jangan marah, jangan kecewa, jangan balas. Katakan amin. Katakan amin. Makna Natal adalah kesesakan, ketakutan. Setan selalu bekerja sama dengan dunia lewat kepahitan, dosa, kesakitan, penderitaan. Lewat doa yang belum dijawab, udahlah ngapain doa lagi. Yang lain ditolong, kamu ngantri doang. Pas gilirannya habis pula. Lalu setan mulai bisikin lagi, udahlah kamu dosanya terlalu banyak, kamu udah gak layak. Udah kamu gak akan dipakai, yang dipakai cuma WL, yang dipakai cuma pengkhotbah. No, jangan dengar kata setan, katakan amin. Next gambar berikutnya. Pak Bu semua tahu ya cerita Natal. di sekolah-sekolah ada malaikat datang kepada Maria. Pak Bu perlu saya informasikan. Perjanjian baru dimulai ketika Yesus mati di kayu salib. Tangkap ini baik-baik. Sebelum Yesus mati di kayu salib itu masih hukum Taurat yang berlaku. So perjanjian baru itu dimulai di akhir Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lebih tepat dimulai di Kisah Para Rasul. Sampai saya bisa nangkap. Nah, peraturannya di perjanjian lama, yang berzina, yang melakukan percabulan, yang kurang ajar sama orang tuanya, yang menghujat Tuhan. Ibadah. Tuhan. Oh, itu yang menghujat Tuhan. Bawa ke tengah lapangan, lalu ada imam besar satu orang, pakaiannya ada batu-batu yang berharga. Imam besar akan ambil batu sebesar kepalan tangan, lempar. Sesudah itu gelombang kedua, para imam. Wah, ini kalau sekarang para pengerja, diakones, ini jumlahnya lebih banyak Pak Bu. Ambil batu, lempar, terus kalau yang dirajam batu masih hidup, gelombang ketiga, jemaat. Dan kejadian ini akan diulang sampai yang dirajam batu mati. Itu hukum Taurat. Lalu ada malaikat bilang, loh Maria, kamu akan mengandung seorang anak. Wah, dinaungi, akan disebut Immanuel. Pak Bu saya mau tanya sama-sama. Coba bayangkan kalau kita jadi Maria. Itu kabar baik atau kabar buruk? Nikah juga belum loh. Halo, Rabah. Berapa banyak di antara kita siap untuk kabar baik? Yes. Gak salah. Tapi tahukah bahwa Tuhan Yesus bilang ini, barang siapa mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. So ayat yang sering kita pakai. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah untuk mereka yang. So maafkan saya. Betapa sering kita pakai ayat ini, multimedia kalau bisa ditayangkan. Kita pakai ayat ini untuk berkat. Kita pakai ayat ini untuk jawaban doa. Enggak salah. Tapi saya enggak pernah lupa. Waktu itu saya masih pelayanan di sekolah minggu. Hari itu koordinator ibadah. Yang sungguh-sungguh dia sayang Tuhan banget. Suami istri hidup sesuai firman Tuhan. Dia jaga anaknya sampai lulus kuliah, sampai kerja. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Satu keluarga yang menjadi role model di gereja. Saya enggak pernah lupa itu Pak Bu. Begitu ramah, begitu baiknya. Menjadi bapak, menjadi ibu bagi banyak anak-anak muda. Tapi apa yang terjadi? Mereka jaga hidup sungguh-sungguh, gak macam-macam. Suatu malam, anak sulungnya, anaknya cuma satu, perempuan. Kerja malam. Lalu waktu pulang dia bawa mobil di tol. Singkat cerita, ketika malam bawa mobil di tol, di depan ada truk. Truknya rem mendadak. Mungkin ngantuk. Truk depan rem mendadak. Anak perempuan ini kaget. Dia rem dapat Pak Bu. Tapi masalahnya di belakang dia ada truk yang besar juga. 2 truk yang besar. Yang satu ngerem dia dapat. Tapi truk yang di belakang gak dapat. So apa yang terjadi? Mobil anak sulungnya. Anak satu-satunya. Maaf bukan anak sulung. Anak satu-satunya. Digencet 2 truk. Butuh 3 jam. Untuk pihak jasa marga, untuk motong mobil itu, ngeluarin mayat anak perempuan. Saya ingat hari itu saya diajak oleh seorang
hamba Tuhan untuk kunjungin kedua orang tua ini. Enggak ada kata Pak Bu. Saya tahu itu saya masih sangat muda, tapi saya lihat, saya juga bingung, Tuhan kok begitu ya. Sang papa bilang ini, dia ngomong kepada hamba Tuhan yang ngajakin saya salah apa? Saya lakukan firman Tuhan. Kok anak saya harus setelah anaknya dikeluarkan dari mobil langsung masuk peti mati, langsung tutup. Kenapa? Wujudnya. Dan apa yang terjadi? Mereka sempat berhenti pelayanan. Bukan hal yang mudah. Tapi seperti ayat firman Tuhan. Tidak pernah dilihat mata. Siapa yang pernah mikir seperti itu? Yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Ada seorang sahabat saya juga, anaknya ngalamin udah. So again, tabgah rabasya. Hidup yang sementara ini adalah ujian untuk kekekalan. Katakan amin. Goal kita di mana? Sorga. Jangan terlalu betah di sini. Amin. Amin. Next, multimedia. Orang Majus datang bawa apa? Persembahan. Pertanyaan saya, murah mahal? Murah mahal. Mungkin di sini saya ngeliat mukanya ada yang bingung. Kok orang Majusnya hitam semua ya? Iya, ada penelitian mengatakan mereka itu dari Irak, Pak Bu. Ya, so oke, balik. Mereka bawa persembahan yang mahal. Tapi sesuatu yang saya baru kali ini juga terkulik loh. Kak Okta. Ini contoh ya. Kak Okta kalau lahiran anak ada orang Majus datang nih. Ada 3 orang Majus. Bawa apa? Saya mau tanya Kak Okta. Udah deh, jangan Kak Okta deh, gak enak ya. Saya tanya semua deh. Pak Bu lebih senang Mazmur Kemenyan atau emas 3-tiganya? Halo. Ini juga perenungan saya. Kenapa gak 3-tiganya emas ya? Itu maunya kau. Terus kenapa 3 orang Majus ini disebut orang bijak? Kenapa mereka disebut bijak? Karena pemberian. Lihat saya baik-baik. Karena pemberian mereka disebut bijak. Kenapa mereka disebut bijak? 3-tiganya, saya mau tanya, 3-tiganya bawa emas bisa nggak? Tapi enggak tuh, lain-lain. Kenapa emas? Nomor 1, karena baby ada kebutuhan. Tapi kenapa bawa minyak? Kan mama-mama pasti tahu ya. Bayi kulitnya bisa ruam. Butuh apa? Lah kalau dapat emas, terus mau nukernya di mana? Lalu jangan pernah lupa, yang lahir ini Mesias. Walaupun kandang harus wangi. Ada kemenyan. Aromaterapi. Sampai saya bisa nangkep. Kenapa mereka disebut 3 wise men? Karena persembahan mereka. Oke, next, multimedia, next. Rabasya, next. Dengar, ingat Zakeus? Saya sebenarnya lagi senang khotbah Zakeus. Siapa itu Zakeus? Ingatnya pemungut cukai ya. Ingatnya salahnya ya. Padahal buat saya identik Zakeus pendek. Berapa banyak nggak usah angkat tangan, kita merasa pendek. Enggak sih tinggi badan, saya nggak punya ijazah. Umur saya udah lewat, saya terlalu bodoh, saya nggak ngerti, IQ saya kurang, saya nggak punya modal. So Zakeus tahun 2024 nggak usah angkat tangan. Itu Zakeus. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Memandang wajah. Zakeus mengejar Tuhan. Katakan amin. Dia ngejar Tuhan loh. Dalam keterbatasannya dia gak pasrah. Dengar, kita tidak diciptakan untuk pasrah. Katakan amin. Kita tidak diciptakan untuk meratapi nasib. Ayo kejar Tuhan. Pesan dari Om Hani, seperti waktu Yakub bergumul. Menjelang fajar malaikatnya, dia pegang, berkati aku. Yes. Berkati aku. Yes. Jangan pasrah. Kepala rumah tangga, jangan pasrah. Engkau yang generasi alfa engkau yang Kristen pertama di rumahmu, jangan pasrah. Kalaupun anakmu kondisinya tidak baik, orang tuamu kesehatan keluarga tidak baik, jangan pasrah. Katakan amin. Kejar Tuhan.
Lalu Tuhan bilang begini, Sakeus, aku mau nginep di rumah kamu. Pak Bu tahu nggak, Tuhan Yesus nggak pernah nginep di rumah siapapun loh. Nggak pernah loh. Siapa rumah kesukaan Tuhan Yesus? Rumahnya kesukaan Tuhan Yesus adalah rumahnya Lazarus, Maria dan Marta, Betani, rumah roti, rumah orang miskin. Tuhan selalu dekat sama orang-orang yang susah. Tapi hari itu Tuhan lihat Sakeus turun. Tapi sebentar. Pak Bu lihat pohon ini. Dengar, ini ada khotbah lain lagi. Find your tree. Tuhan sudah ciptakan pohon khusus. Walaupun kita pendek, kalau kita ketemu, kita akan naik dan bukan turun. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Yang tahu itu Tuhan. Ayo saat teduh, ayo kejar Tuhan. Pak Bu, pohon itu gak tumbuh sehari, yang tumbuh sehari toge. Sekali lagi, puluhan tahun pohon ini tumbuh. Hanya untuk satu, purpose-nya untuk satu. Untuk Sakeus bisa naik. Ada pekerjaan yang luar biasa. Oh, ada soft skill yang luar biasa. Yang Tuhan sudah siapkan untuk masa depan kita. Katakan amin. Kau akan naik. Dengar Sakeus turun, aku mau nginep. Oh, begitu Tuhan bilang mau nginep langsung. Nggak salah. Itu kan pendosa. Masa Mesias nginep di... Oh, sometimes you must ignore the noise. Abaikan suara-suara yang berkata, ngapain ibadah? Lu gak usah sok kudus. Ngasih. Hidup lagi susah. Ignore the noise. Oh, Rabasya. Tapi ada sesuatu yang menggelitik hati saya. Sakeus bilang begini, Pak Bu. Setengah dari hartaku. Dengar ya semua. Setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Yang pernah aku tipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Tebusan. Pak Bu, lihat saya baik-baik. Setuju nggak Lazarus kaya? Kalau nggak kaya, nggak mungkin dia ngomong setengah. Oh, mau harta apa yang mau dikasih? Sakeus diberkati. Tapi lihat saya baik-baik. Sakeus bayar harga yang mahal untuk Yesus tinggal 1 malam. Yesus nggak minta loh. Tangkap ini baik-baik umat Tuhan. Yesus nggak pernah minta loh. Yesus nggak minta loh. Sakeus ngerti korban penebusan. Gak ada yang gratis. Bilang, gak ada yang gratis. Yesus gak minta. Tapi Sakeus bilang setengah. Pak Bu setuju gak selesai Sakeus ngomong, wah panti sosial, panti asuhan semua. Jangan ngomong doang. Lalu tiba-tiba kita tahu ya, yang ditipu, keluarganya yang ditipu, tetangga yang ditipu, ikut-ikutan. Saya biasa kayak nabrak 1, yang kesenggol 1, yang nuntut 4. Lihat saya baik-baik, tapgah. Pak Bu, setuju nggak? Sakeus kelihatannya miskin langsung. Tapi itu harga yang dibayar. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikan. Oh, Rabasyana Karabala. Ya Tuhan, dalam hidupku. Yuk, angkat tanganmu. Seakan-akan kita bawa sesuatu. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Saya senang gambar ini. Pak Bu setuju nggak? Si pendek ini nggak pendek lagi. Dia menjadi yang paling tinggi dari semuanya. Katakan amin. Bahkan sampai Yesus lihat ke atas loh. Wow. Tapi Sakeus mau bayar mahal Pak Bu. Bagaimana dengan kita? Sakeus membuktikan hartanya adalah Tuhan. Hartanya adalah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan harta? Oke, next multimedia. Saya segera akhiri. Harta adalah sesuatu yang kita simpan. Betul nggak? Kalau dipamerin itu jemuran. Dijembreng itu jemuran. Harta nggak kita pamerin, takut diminta. Harta nggak dipamerin, dikejar pajak loh. Harta adalah sesuatu yang kita simpan. Oke, saya segera tutup. Apa yang biasa kita simpan? Apa yang biasa anak Tuhan simpan? Apa yang biasa pelayan Tuhan simpan?
Multimedia next. Yang biasa kita simpan adalah dosa. We don't talk about it. We don't share about it. Kebayang kalau kita ngomong, wah kusta langsung. Saya nggak mungkin ngaku pikiran kotor saya. Anak-anak remaja takut ngaku dosa sama orang tuanya. Karena kalau begitu ngomong, wah hilang uang jajan. Oh nggak boleh keluar, wifi cabut semuanya. Konsekuensinya berat. Saya nemukan dalam konseling pernikahan. Kangga kalau saya ngomong, istri saya pasti minta cerai. Kalau saya ngomong, suami saya pasti minta cerai. That's why kita simpen. Tahukah bahwa segala sesuatu yang kita simpen itu adalah harta kita. Harta kita. Tahukah bahwa dosa seks itu nggak beres dengan tumpang tangan? Dosa seks itu nggak beres lewat retret, lewat seminar. Pohon itu kalau dipotong mati nggak Pak Bu? Enggak, dia akan bertunas lagi. Yang harus diberesin akarnya. So segala dosa yang mengikat, yang harus diberes akarnya. Bukan Rabasya. Firman Tuhan berkata Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosa, ia setia adil, ia akan menguduskan. Ia akan mengampuni dan menguduskan. Saya ganti sedikit, kalau kita nggak mau ngaku. Kenapa? Karena kita anak Tuhan, karena kita pelayan Tuhan. Kalau ngaku nggak dijadwal lagi loh. Kalau kita nggak mau ngaku, dia tetap setia dan adil. Justru karena Tuhan adil, Tuhan nggak bisa ngudusin kita. Dia nggak bisa ngampunin kita. Tapi jangan takut, saya percaya Roh Kudus sedang ngomong. Roh Kudus nggak pernah kalah. Katakan amin. Oh Rabasya. So lihat ini baik-baik. Setan maunya kita simpen itu dosa. Hingga berakar. Begitu berakar semakin kuat. Ketika dosa itu dibuahi ia akan melahirkan maut. So apalagi yang biasa kita simpen? Next. So bedakan nafsu dengan kasih. Apakah pernikahanmu kudus? Ranjang pernikahanmu? Mata kita? Hati kita? Oke, next, saya kehabisan waktu. Apalagi yang bisa kita simpan? Yang bisa kita simpan kepahitan. Masa anak Tuhan, masa pelayan Tuhan. Ngomong lo dia pahit. Padahal begini, kalau ada dia hilang damai sejahtera saya. Pak Bu tahu ikan cupang? Tahu ikan cupang? Ikan cupang kalau ketemu ikan cupang, pak. Kalau dia ada di ibadah satu, saya ibadah sore aja lah. Oh kalau dia ada di Tapga Center, saya pindah ke cabang yang lain lah. Cabang lain juga sama. Nggak mau ketemu. Iya betul, dalam hidup ini banyak gesekan. Pak Bu setuju nggak mobil nggak ada yang mulus? Di showroom pun bisa kena baret. Di dalam hidup ini gesekan keluarga, gesekan orang tua, saudara, gesekan dalam pelayanan. Ada luka, ada salah perkataan, ada yang begitu menusuk dalam. Oh gitu. Pak Bu pertanyaannya begini, kita gak mau ketemu, sampai mati saya gak mau ketemu dia. So seringkali kita bukan memaafkan, kita melupakan. Masalahnya kalau lupa, one day ketemu ingat lagi. Pak Bu pernah kebayang gak orang yang paling kita benci? Enggak ya, di sini mah enggak ya, sini mah baik-baik, mengasihi, mengampuni. Tempat lain. Kebayang gak orang yang kita benci, terus kita sama-sama ngantri masuk sorga. Yang satu ada antrian pertama, kita ada antrian ketiga gitu ya. Itu orang yang, gak mau ketemu loh. Terus kita lihat, pasti kita liatin lah dari belakang kan, kebetulan kita yang belakang gitu ya. Pas dia ketemu malaikat, terus tiba-tiba malaikat, yes, lolos. Masuk dia. Apakah kita lihat, malaikat salah. Masa kayak gitu masuk? Pertanyaan saya gini, kalau orang yang kita benci masuk sorga, masih mau ke sorga gak? Kalau mertua yang, dia masuk sorga. Kayaknya gak pelayanan lu padahal lu. Dia masuk sorga, masih mau ke sorga gak? Next. Pas, waktu saya habis. 3 orang Majus memberikan yang terbaik. Katakan yang terbaik. Dia mempersembahkan harta. Oh, Tapga 3 hari lagi. Katakan 3 hari lagi. Natal. Apapun kondisimu, ada berkat yang luar biasa. Wah, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Yuk.
pejamkan matamu yuk. Selidiki aku. Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Pejamkan matamu yuk, pejamkan matamu. Engkau yang maha tahu. Tempat di mana engkau duduk adalah Gunung Kudus Tuhan. Hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku. Tuhan, ngomong ya Tuhan. Oh rabasyana karabala bala 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 basyana karabala bala. Yesus Yang Maha Tahu dan menilai hidupku. ada yang tersembunyi. Sambil semua mata dipejamkan, yuk kita angkat kedua tangan kita. Roh Kudus bicara. Saya tahu Roh Kudus sebenarnya udah bicara. Saya rasain kuat banget. Roh Kudus sedang ngomong. Oh rabasyana, generasi muda. Oh mungkin Roh Kudus bilang, nah ada file-file yang harus di-delete, nak. Ada aplikasi, ada video, ada gambar yang harus di-delete dari handphonemu. Ataupun Roh Kudus sedang bicara, ada pertemanan yang harus di-delete. Oh rabasyada, karena masing-masing pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu. Oh rabasyada, tahukah orang Majus mempersembahkan yang mahal. Tapi seringkali kita bilang, Tuhan saya nggak punya. No, engkau punya harta. Engkau punya harta yang selama ini kamu simpan. Yang selama ini kamu nggak pernah ngomong ke kakak rohani, ke orang tuamu. Oh rabasyada, kata Tabga Center 2. Mari dengar, kalau saat engkau memejamkan mata, Roh Kudus ingetin ada wajah-wajah yang mungkin pernah menggoreskan luka yang begitu dalam. Dia pernah salah ngomong, dia pernah ngebully kamu, dia pernah menyebabkan masa-masa yang susah dalam hidupmu. Oh rabasyara karabala. Dengar baik-baik, jangan tunggu HMC, jangan tunggu red. Oh rabasyara karabala. Ayo siang ini sebelum saya tutup, persembahkan yang mahal, persembahkan hartamu. Oh rabasyada karaba, engkau yang ngerti dan engkau mau bilang, Tuhan, iya Tuhan, aku mau ampuni keluargaku. Jangan pernah lupa Yusuf. Siapa yang buang Yusuf? Kakak-kakaknya, bukan tetangganya. Oh rabasyada karaba, sambil semua mata dipejamkan, Engkau yang ngerti dan engkau mau bilang, iya Tuhan, Aku mau persembahkan yang mahal. Aku mau lepaskan pengampunan Tuhan. Aku mau hidup kudus. Engkau yang mau, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dada. Oh rabasyada karabala. Oh rabasyada. Boleh gak saya jemput dengan hormat engkau yang mengangkat tangan, bangkit berdiri dari tempat di mana engkau duduk. Sebagai langkah iman, Tuhan, aku mau berdiri untuk firman-Mu. Aku mau meninggalkan masa laluku. Oh rabasyada karabala. Oh ayo doa. Tabga, engkau gak pernah dibuang, engkau gak pernah ditolak. Oh rabasyada karabala. Saya rasain Papa di sorga bilang, terima kasih anak. Terima kasih, engkau memilih untuk mengampuni. Engkau memilih mempersembahkan yang mahal. Oh rabasyada karabala. Oh rabasyada karabala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allahku. Telah kulihat kebaikan-Mu. Dunia dan setan selalu bekerja sama, tapi jangan takut. Tuhan pasti menang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk.
berbicara tentang kita memberi yang terbaik bagi juru selamat kita. Jadilah kuat, Abda Santan, jadilah kuat. 2024 engkau akan bangkit dan menjadi terang. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, jadikan sebagai doamu ya. Kau mengasihiku, Kau